Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata berjaga-jaga banyak dipakai di Alkitab, tapi jarang kita pakai dalam hidup sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kata jogo-jogo masih sering kita pakai. Sikap berjaga-jaga menunjukkan sikap yang selalu siap sedia setiap saat dalam menghadapi segala kemungkinan dalam hidup ini. Misalnya orang menabung untuk berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu dalam pekerjaan atau usahanya, entah kena PHK atau omset menurun, bahkan gagal atau bangkrut. Orang juga menabung untuk bersiap sedia saat anak-anaknya kelak membutuhkan dana untuk pendidikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap berjaga-jaga dinasihatkan kepada jemaat di kota Sardis dengan nada teguran yang keras. Wahyu 3 ayat 3b. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kalimat ini mirip dengan Matius 24 yang menggambarkan kedatangan kembali Yesus yang tidak terduga kapan, seperti pencuri yang tidak memberitahukan kapan ia akan datang. Oleh karena itu jemaat harus berjaga-jaga, siap sedia setiap saat. Mengapa nasihat berjaga-jaga ditekankan kepada jemaat di kota Sardis? Belajar dari sejarah kuno, 2 kali kota Sardis jatuh ke tangan musuh karena mereka tidak berjaga-jaga. Kota Sardis terletak di atas gunung, sehingga sulit untuk mencapainya. Ada jalan kecil berbatu-batu menuju ke kota Sardis, tetapi hanya orang-orang Sardis lah yang mengetahuinya. Namun dalam peperangan seringkali mereka tidak sadar dan tidak menyangka musuh telah lama memperhatikan cara orang Sardis mendaki bukit untuk memasuki kota. Maka musuh pun mengikuti cara orang-orang Sardis dan dengan mudah mengalahkan kota itu karena mereka tidak berjaga-jaga. Tidak ada penjagaan keamanan di gerbang kota itu. Mengapa jemaat Sardis diberi peringatan keras supaya berjaga-jaga? Karena jemaat itu hidup segan, mati tak mau. Wahyu 3 ayat 1b menggambarkan situasi jemaat Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Memang jemaat di kota Sardis itu ada, hidup, tetapi semangat dan cara berjemaat mereka mati. Mereka menjalani upacara keagamaan sekedar sebagai rutinitas atau kebiasaan sehingga tidak ada lagi penghayatan yang mendalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, godaan terbesar dalam kehidupan bergereja adalah rutinitas yang kaku dan tanpa penghayatan. Semua berjalan seperti biasa sebagai kebiasaan tradisi. Coba kita perhatikan pengalaman kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Di awal pandemi saat kita tiba-tiba harus mengubah kebaktian dari on-site menjadi online, kita harus banyak menyesuaikan diri. Saat itu barangkali kita antusias karena hal ini merupakan sesuatu yang baru. Dan kita mencari bentuk-bentuk yang cocok untuk gereja kita. Namun seiring dengan berlanjutnya masa pandemi hingga lebih dari setahun,
kebaktian dan berbagai acara gereja lama-lama menjadi rutinitas, sehingga kita mudah kendor, bosan, kurang bersemangat, dan sebagainya. Jangan-jangan kita pun sama seperti jemaat Sardis, dikatakan hidup padahal mati. Maka kita pun dipanggil untuk bangun dan berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bagaimanakah wujud nyata kita untuk bangun? Semangat pelayanan yang selalu segar, sehingga kita mencari bentuk-bentuk pelayanan baru yang menyegarkan dan memberi semangat. Tidak hanya kebaktian minggu, tetapi juga sapaan firman, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, dan diakonia di wilayah-wilayah. Dampak pandemi yang panjang ini memunculkan dua masalah besar, kesehatan dan ekonomi. Semakin banyak orang terpapar virus corona, sehingga membutuhkan perawatan, baik di rumah sakit maupun di shelter dan isoman di rumah. Dampak ekonomi dirasakan banyak orang, penghasilan menurun bahkan tidak ada. Dibutuhkan pemikiran dan usaha lain. Pelayanan gereja pun berfokus pada dua masalah besar ini. Kiranya hal ini membuat gereja bangkit dan hidup sebagai wujud kehidupan bergereja masa kini yang sekaligus menunjukkan sikap bangun dan berjaga-jaga.